Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Audit Forensik dan Investigasi yang beranggotakan M. Salman Al-Farizi, Nurul Azkiyah, dan Rina Sartika. Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang wawancara investigatif. Apa itu wawancara investigatif? Wawancara investigatif itu merupakan salah satu metode mencari bukti dugaan terjadinya suatu kecurangan, pelanggaran, atau penyimpangan dan tindak pidana termasuk dugaan TPK, atau pada dasarnya merupakan proses tanya jawab secara terstruktur dengan pihak yang meminta informasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan mencari informasi yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa dugaan terjadinya suatu kecurangan, pelanggaran, penyimpangan, atau tindak pidana, termasuk TPK kepada pihak yang meminta keterangan yang mengetahui informasi atau keterangan yang diminta. Lalu, apa tujuan wawancara investigatif? Wawancara investigatif bertujuan untuk memperoleh jawaban yang akurat dan andal dari terwawancara atas beberapa pertanyaan terkait dengan kasus yang diinvestigasi yang sering kita kenal dengan istilah 5W ditambah 1H. Baiklah, selanjutnya mengenai prinsip wawancara investigasi. Ada beberapa prinsip wawancara investigatif, yaitu yang pertama, wawancara investigatif dimaksud untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari seseorang dalam rangka menemukan kebenaran tentang kejadian atau peristiwa yang diselidiki. Yang kedua, pewawancara harus berlaku adil dalam situasi apapun pada setiap kasus ketika mewawancarai seseorang. Yang ketiga, wawancara investigatif harus dilakukan dengan pikiran terbuka, sehingga setiap informasi yang diperoleh dari seseorang harus sesuai diuji dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya atau yang secara logika diterima. Yang keempat, pada saat melakukan wawancara, pewawancara bebas untuk menanyakan pertanyaan untuk mencari kebenaran. Yang kelima, pewawancara sebaiknya mengenali dampak positif dari adanya pengakuan awal dalam konteks hukum acara pidana. Yang keenam, pewawancara tidak harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara, dan pewawancara harus terus menggali informasi dari terwawancara. Dan yang ketujuh, pada saat seseorang terwawancara memilih untuk diam dalam suatu wawancara, maka pewawancara tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Lalu, mengenai teknik wawancara investigatif. Secara umum, teknik wawancara laporan investigatif tidak berbeda dengan laporan berita lainnya. Namun, ada beberapa detail-detail yang harus lebih diperhatikan saat melakukan investigasi. Menurut Nabiha, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum bertemu narasumber dan mewawancarainya. Yang pertama adalah riset tentang apa dan siapa narasumber tersebut. Lalu rencanakan pertanyaan dengan baik dan efisien. Persiapkan daftar pertanyaan kunci dan jawaban yang diharapkan. Teknik wawancara investigatif. Agar wawancara bisa berjalan lancar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lakukan pemanasan. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar termasuk fakta-fakta umum untuk membuat narasumber nyaman. Yang kedua, carilah tempat wawancara yang baik dan tidak bising. Yang ketiga, jangan tunjukkan perasaan emosi terhadap masalah yang diinvestigasi. Yang selanjutnya yaitu sopan dan tegas. Dan yang terakhir, di akhir wawancara, tanyakan apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan. Selanjutnya yaitu teknik wawancara investigatif materi PIS. Adapun tahap-tahapnya diambil dari kata PIS itu sendiri. PEACE. Pertama yaitu planning and preparation, perencanaan dan persiapan. Selanjutnya yaitu engage and explain, memulai interaksi dan jelaskan. Selanjutnya ada account, pernyataan, dan close, penutup, serta yang terakhir evaluation atau evaluasi. Baiklah, masuk ke tahap pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Pewawancara perlu mempersiapkan sebaik mungkin ketika dihadapkan dengan situasi wawancara.
Yang kedua, memulai interaksi dan menjelaskan. Membangun dan memelihara hubungan yang baik, yang efektif dengan orang yang diwawancarai akan menciptakan rasa saling percaya. Yang ketiga yaitu pernyataan. Tahap ini merupakan bagian utama dari wawancara. Terdapat dua teknik dalam tahap ini, yaitu model ingatan bebas dan manajemen percakapan. Yang keempat yaitu penutup. Setelah puas dengan tujuan wawancara telah terpenuhi, pewawancara harus mempersiapkan diri untuk menutup wawancara. Dan terakhir tentunya yaitu evaluasi. Evaluasi kinerja tim pewawancara dan penilaian dampak setiap informasi baru pada kasus secara keseluruhan perlu dilakukan.